Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Nabi Elia bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota itu, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah, ambilkan aku sedikit air dalam kendi untuk kuminum." Ketika perempuan itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang, sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi." Maka pergilah perempuan itu, berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia, perempuan itu dan anaknya mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak berkurang, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus, mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata pada zaman akhir ini, Ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapus dosa lewat kurbannya. Seperti manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang-orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya,
yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, pada kesempatan minggu lalu kepada kita dihadirkan ajaran Yesus tentang hukum mana yang terutama, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal, dan dengan segenap kekuatan, lalu juga mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Hari ini di dalam Injil, kita mendengarkan kelanjutan pengajarannya yang secara lebih khusus lagi menunjukkan kepada kita tentang bagaimana mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama sama seperti mengasihi diri sendiri. Di tempat yang pertama tadi kita mendengarkan bagaimana Yesus mengatakan agar berwaspada terhadap ahli-ahli Taurat karena beberapa di antara mereka suka berjalan dengan menunjukkan status dan bahkan menuntut penghormatan dengan sikap atau misalnya pakaian mereka, bahkan dengan rumusan doa-doa mereka. Ini tentu saja bukan contoh yang baik untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal dan kekuatan. Karena mengasihi Allah itu artinya tidak mencari kehormatan diri sendiri. Berkebalikan dengan yang dilakukan oleh beberapa ahli Taurat. Mereka mencari kehormatan dirinya sendiri. Bahkan dengan misalnya merumuskan doa-doa yang panjang sehingga membuat mungkin orang melihat, mungkin kagum, mungkin lalu memberikan rasa hormat dan respek. Maka mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal dan dengan segenap kekuatan tidak berarti bahwa bisa dilakukan misalnya dengan mengharapkan penghormatan dari orang lain dengan menunjukkan misalnya tata peribadatan personal yang seolah-olah wah. Maka Yesus mengatakan waspada terhadap orang-orang ahli Taurat yang berlaku demikian. Bahkan mereka tidak menunjukkan apa artinya mengasihi sesama dengan mengelabui orang, mencaplok rumah janda-janda. Kita tahu bahwa di dalam masyarakat Yahudi pada masanya, janda adalah kelompok orang yang lemah, dan karena itu harus dibantu, didukung kehidupannya, dan bukan sebaliknya dirampas misalnya harta miliknya. Maka apa yang dilakukan oleh beberapa ahli Taurat ini sekali lagi bukanlah contoh yang baik untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Maka lalu kemudian di dalam kelanjutan cerita kita juga mendengarkan sebuah contoh bagaimana mengasihi Allah dan mengasihi sesama ini dengan benar. Dan itu bisa dilihat dari figur seorang janda miskin yang memberikan seluruh apa yang ia punya hari itu ke kotak persembahan. Diceritakan tadi bahwa dia memberikan 2 peser. 2 peser itu adalah 2 keping mata terkecil di dalam tradisi masyarakat dan sosial mereka, yang taruhlah itu seperti setara dengan upah orang bekerja 1 hari. Dan janda miskin ini mempersembahkan itu semua, dia masukkan ke peti persembahan. Lalu Yesus mengatakan, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti, karena dia memberikan apa yang ada pada dirinya seluruhnya, sementara yang lain memberikan itu mungkin dari kelimpahannya. Saudara sekalian yang terkasih, ini juga sebuah contoh tentang bagaimana mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal dan kekuatan, sekaligus juga mengasihi sesama manusia. Mengapa? Karena ini bukan soal jumlah nominalnya.
tetapi ini dari kepercayaan sang janda ini kepada Allah yang menyelenggarakan hidupnya. Dan itulah yang Yesus katakan, orang ini memberi jauh lebih banyak, bukan dalam arti nominal, tetapi dari kepercayaan yang total dari sang janda ini bahwa hidupnya diselenggarakan oleh Allah. Karena adalah sebuah kebiasaan juga bagi mereka yang berkekurangan, maka pihak rumah ibadat mesti memberikan bantuan kepada mereka seperti janda miskin ini. Jadi orang ini tahu persis, saya tidak akan kekurangan apapun juga kalau saya mempersembahkan 2 peser yang aku punya hari ini, karena toh hidupku diselenggarakan Tuhan, pasti nanti aku akan juga dibantu. Jadi nothing tulus, dia berikan itu. Dia percaya bahwa dia tidak akan kekurangan hanya dengan karena mempersembahkan 2 peser keping yang dia punya hari itu. Ini yang dipuji Yesus. Jadi bukan soal kaya miskinnya, bukan. Tidak juga soal berapa jumlahnya, bukan soal itu. Tetapi janda ini dipuji oleh Yesus karena kepercayaannya yang besar kepada Allah dengan mempersembahkan itu semua. Dan itu artinya apa? Kalau dia persembahkan itu artinya juga dia menyokong juga sesamanya yang berkekurangan. Karena apa yang dia persembahkan pada saatnya juga akan kembali kepada siapapun yang membutuhkan. Itu artinya apa? Itu artinya juga turut memperhatikan sesama lewat persembahan yang ia berikan. Nah, saudara sekalian yang terkasih, maka ini bukan soal kaya atau miskin. Ini bukan soal banyak atau sedikit pemberian itu. Tetapi soal apakah orang sungguh percaya kepada Allah sehingga orang berani mempercayakan hidupnya kepada Allah. Orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bisa jadi mereka paham, tahu persis apa isi kitab suci. Tetapi tampaknya mereka tidak sungguh percaya bahwa Allah menyelenggarakan hidup mereka, sehingga masih butuh mencari kehormatan dari orang lain dengan melakukan misalnya doa yang panjang, suka duduk di tempat yang terhormat, atau bahkan mungkin mencari penghormatan dan pengakuan dengan misalnya aksesoris, jubah yang panjang dan seterusnya. Itu artinya kehormatannya dia peroleh dari apa yang ia anggap mendatangkan kehormatan, dan bukan misalnya pada keyakinan dan kepercayaannya kepada Allah. Sementara sang janda miskin, dia tahu persis bahwa hidupnya diselenggarakan oleh Allah, sehingga dia percayakan apapun yang ia punya hari itu, karena ia percaya juga Allah memperhatikan hidupnya dengan satu atau lain cara. Saudara sekalian yang terkasih, maka dari kisah yang kita dengarkan hari ini kita sungguh belajar apa artinya mengasihi Allah, mengasihi sesama dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal, dengan segenap kekuatan, sekaligus juga mengasihi sesama, yaitu dengan semakin percaya kepada Allah dan semakin bersedia berbagi dengan sesama yang memang membutuhkan. Semoga saudara sekalian yang terkasih, firman Tuhan yang kita dengarkan ini menjadi sumber kegembiraan bagi kita dan bukan menjadi misalnya ancaman, misalnya, oh tidak boleh kaya, atau kalau miskin itu salah. Bukan itu kabar gembiranya. Kabar gembiranya adalah bahwa kita berhadapan dengan Allah yang sungguh memperhatikan kita, dan karena itu kita diajak untuk semakin percaya kepadanya. Semakin kita percaya kepada Dia, kita sungguh akan mengalami betapa keselamatan yang Tuhan berikan itu nyata. Anda bisa bayangkan, kalau semakin banyak orang percaya bahwa Tuhan itu menyelenggarakan hidupnya, sehingga tidak pernah terikat dengan apa yang ia miliki, dengan sendirinya akan ada banyak orang yang bisa ditolong. Dengan sendirinya akan ada banyak orang yang merasa bahwa hidupnya didukung oleh orang lain, karena semuanya berpikir tentang kebutuhan dan kebaikan banyak orang, dan bukan hanya kebaikan dirinya sendiri. Mari kita mohon semangat kepercayaan ini, sehingga kita boleh semakin meneruskan kehidupan kita dengan keyakinan kita tidak akan pernah kehilangan apa-apa, karena sebetulnya apa yang kita punya berasal dari Allah. Semakin kita berani membagikannya demi kemuliaan Allah dan demi kebahagiaan sesama, semakin juga
nama Tuhan kita muliakan, dan hidup kita mendapatkan keselamatan.